Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu khaifin haribun. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu khaifin min syai'in haribun minhu faman khafa min adzabin nari amila amalan yuqiduhu minha. Wa kullu rahibin fi syai'in talibun. Kullu khaifin li saben-saben wong sing wedi mingkul bin syai'in sanging perkara. Iku haribun mestine melayu minhu sanging syai'. Wong wedi mestine melayu sangka sing diwedeni. Misale faman mungko te sabare wong khofa iku wedi sapa man min adzabinari saking siksane neraka. Amila mongko mesti nglakoni sapa man amalan ing amal yuqidu kang iso ngedono apa amal ing man minda saking neraka. Yuqidu kang iso ngedono apa amal ing man minda saking neraka. Wa kullu rahibin saben-saben wong sing seneng fisih ning dalam perkara iku talibun iku goleki utawa mara lalu maring syai'. Faman mongko te sapane wong rahiba iku seneng sapa man fil jannati dalam swarga. Amila mongko nglakoni sapa man amalan ing amal yukor ribu kang marakna apa amal ing man ilaiha maring jannah. Mestine wong wedi iku ya mlayu, nek wong seneng ku marani. Cara Sidina Ali ku nasib paling elek swarga ben neraka. Engko sing seneng tenang-tenang ae, sing wedi yo tenang-tenang wae. Dadi swarga jare Sidina Ali nate guyon niku. Ning donya sing lucu iku loro. Wong seneng swarga ya tenang-tenang ae, gak kreatif, gak maksa mlayu. Sing wedi neraka yo tenang-tenang wae ora mlayu. Wa kullu anisin utahi wong sing nyaman, yaiku namane aring. Aring nyaman yang lebih itu jenenge aring. Unsubillah wa kullu anisin. Ute wong sing nyaman billahi lan Allah iku mustauhisyur, mesti ngrasa asing bil khalqi lan makhluk. Wong sing uripe nyaman be Allah, taat ini nyaman be Allah, mesti ketemu makhluk iku gak nyaman. Ya tentu kecuali yang ketemunya itu billah walillah, misalnya dalam konteks belajar atau ibadah. Wa kullu anisin saben-saben wong sing nyaman billahi lan Allah iku mesti mustauhisun ngrasa asing, rasa aneh bil khalqi lan makhluk. Wa fi nusatin ing siji nasah mustauhisun. Iku bahkan ngrasa aneh, ngrasa asing an nafsi sing awak dhewe ne aneh. Tidak harus dengan orang lain, bahkan dengan dirinya pun asing. Kok nyamane mbek Allah Subhanahu wa taala. Wal maqalatu tema qala al hadiyatu wal khamsun kang kaping 1 lan 50. Iku ngene. Qala dawu sapa Dunan al-Misri, sapa Dunan al-Misri radhiyallahu anhu. Dawe ngene. Al-arifu billahi ta'ala. Al-arifu te wong sing makrifat billahi ta'ala lan Allah taala iku asirun, iku wong sing ditawan. Marbutun tegese kang den tawan bihubbi kelawan sebab senenge arif. Wa qalbuhu tai atine arif billah iku basirun iku wong sing peka. Manane peka iku ngerti terus iku basir. Muzayyinun tegese selalu maesi libatinihi maring batine arif bil muraqabati kelawan nginjen-nginjen. Sing nginjen-nginjen selalu sadar nek Allah itu melihat dia. Walidhairihi lan maesi maring dhahiri wong bil muhasabati kelawan muhasabah. Selalu mengoreksi ngamalai wape ta ora manfaat ta ora. Sedina ngamal apike eleke akeh di jeneng muhasabah. Wa amalu lillahi katsir utawi amale wong lillahi krana Allah iku katsirun wa akeh iku katsirun wa akeh. Ngeten nggih kula niku kula terangno masalah niki diapal mawon teng ati al arif billah asir napa al arif billah asir, orang yang makrifat kepada Allah atau makrifatu itu menjadikan dia ditawan. Ditawan maknanya marbutun napa bihubbi, dia terikat atau terpenjarakan. Asir itu terpenjarakan oleh cintanya. Kula akhir-akhir ini sering neliti fungsi maknawi mek lafzi di semua ayat Quran, di semua ayat Quran. Misalnya ngeten. Orang itu misalnya dulu sering maksiat. Kemudian oleh fikih ditata, orang tukang maksiat itu ditawan. Ditawan itu orang Indonesia di penjara. Misalnya maling, bajingan ya. Itu kalau di penjara kan terus gak iso maling meneh. Terus gak iso bajingan meneh mesti di penjara, di borgol atau di sel. Kemudian itu nyata tapi fisik, napa?
fisik. Dia mungkin tetap bisa ngordinasi anak buahnya lewat penjara kalau dijenguk atau apa, sehingga banyaklah pengedaran narkoba sangko penjara karena yang di penjara hanya apa? Fisik. Kemudian ada penjara maknawi ini ruang. Penjara maknawi itu misalnya begini. Ada orang itu sering kecewa dengan istrinya atau dengan anaknya, tapi ya di situ-situ saja. Misalnya dia mbak yang naruhan kata sekolah ya tetap di seputar naruhan saja. Kalau orang beduan ya di sekitar beduan saja. Mungkin kalau dia tokoh nasional ya kita kritik Indonesia dari bangsanya pemalas, orangnya agak dinamis kayak Singapura. Dia ya agak kemana-mana tetap di Indonesia. Artinya apa? Ini peringatan gitu aja dengan mahabbah maknawiyah ini yang penting ditanamkan ulama. Kalau orang mencintai Allah dan Rasul, mencintai Quran, mencintai santri, mencintai kebenaran, meskipun dia agak dipenjara secara fisik, pasti dia ini akan terpenjara secara maknawi, pasti tidak kemana-mana. Pasti apa? Tidak kemana-mana. Jadi misalnya gue senang bojomu, ya tetap di seputar-seputar situ. Soal larang beli ben wayo nomor loro, pokoknya gak jauh-jauh di situ. Dan ini penting kalau kepengen ngembang noteng jenengan. Jadi yang diwajibkan oleh ulama adalah kita mencintai Allah dan Rasul. Karena kalau cinta itu pasti di seputar kolongan situ, tidak kemana-mana. Ya, kalau kita mencintai Allah, mencintai hukumnya Allah pasti di kolom itu, tidak kemana-mana. Meskipun kita tidak dipenjara secara fisik, tapi akan dipenjara secara maknawi, akan dipenjara secara apa? Maknawi. Maknawi itu tadi fisiknya kita bebas, tapi ya gak kemana-mana karena diikat oleh mahabbatullah wa mahabbatullah Rasul. Itu disebut nama al-arif billah napa asirun, dia marbutun dan cancang dihubbihi lan seneng ning napa Allah. Nah cara kula ya, sebanyak mungkin umat Islam itu punya seperti itu dalam banyak hal, sehingga kita itu tidak perlu lagi penjara fisik. Ya saya ulang lagi, kita tidak perlu lagi penjara napa fisik. Penjara fisik itu repot, selain tidak efektif juga ya juga tadi ya apa ya, cara berko penjara ya potensinya ya kembali lagi. Tapi kalau orang itu hatinya bisa dipenjara oleh mahabbatullah wa rasuli itu luar biasa. Lalu disebut walladzina amanu asyaddu hubbal lillah. Lan kula nu sering sinau banget. Boten trimo sering sinau banget. Itu di situ ada keterangan begini. Ini cerita wong wedi ambek bapake misalnya, iku ya ora wani marek. Seneng banget, iku ya ora wani marek. Itu ada, ini cerita orang normal kan, orang normal itu ora kena itu. Misalnya gini, kamu wedi mbek ibumu ya ora wani marek, seneng banget ya ora wani. Itu yang dilakukan Sayyidina Ali ketika ditanya, "Kenapa saya tidak melihat engkau makan bersama ibu kamu?" Kata Sayyidina Ali, "Takut saya kalau ibu saya misalnya pindah ibu ayam goreng sudah punya rencana itu. Kedisian tak jupuk aku. Ya, weteng-weteng elek kan lah mangan bareng ibu kan." Nah artinya apa? Ya seneng ya marai rawani awor karena takut misalnya itu kan. Kenapa kamu tidak pernah makan bersama ibu kamu? Jawab Sayyidina Ali, takut saya ibu saya di hidangan itu seneng, misalnya dalam konteks Indonesia seneng apa? Ayam goreng juga serobot. Wes, bum putus asa. Akhirnya milih tempe. Lo tekan tempe, kok serobot bisa. Sehingga masyhur tuh makalah Indonesia itu tidak pernah makan bersama. Sama mungkin orang tertentu yang mencintai gurunya itu tidak berani bareng karena takut ganggu, takut macam-macam, sak pemandangan macam-macam. Nah, jadi orang itu cara seneng dan cara itu mirip-mirip. Itu kata Imam Ghazali karena khauf dan roja itu mirip-mirip. Nah, sama gue misalnya seneng cawe itu seneng bojomu lagi asik maca mbak lipstik ya, buat lambine anyar. Apike kowe iku ora moro-moro, mesti ke ganggu. Bojomu nak awake ayu seneng ya seneng wae ora awake ayu. Tapi nak kowe seneng kan mesum, ben ngeloni. Nah itu kan dunia yang berbeda. Bojo lagi seneng lambi anyar diganggu, malah mbek kowe mbok coplok iku kan gak fair. Lha nak kowe seneng tenan. Yo duwi, maksudnya duwi ben nikmati nganggo lipstik, nikmati nganggo klambi anyar, pamer mbek kancan. Malah kok marani kene haram. Artinya wong iki bakas wong normal ya. Jadi wong seneng ambek wong gedhe ku padha-padha menghindar sebetulnya. Apa? Menghindar. Wong ora normal iku ora ukuran ya, ora ukuran.
normal piye ya angel. Nah, sehingga kenapa ada wali ditanya, kapan kamu menikmati Allah? Jawabnya dia dulu, ketika saya menjauh dari Allah. Bukan menjauh dengan makna orang fasik itu enggak. Dia menghindari sesuatu yang terkait Allah karena malu kalau ganggu. Makanya saya pernah cerita di ngaji ini, ada wali yang dia jadi wali karena sholat di shaf awal. Dia malu kalau dipanggil Allah kok tidak yang terdepan, sehingga dia sholatnya shaf awal terus. Ketika dia merasa wali paling elit karena yang amal seperti itu, ternyata diberitahu sama Allah kalau wali yang kelasnya dia itu yang sholat di pagar masjid, bahkan di luarnya. Ketika yang di situ, kenapa kamu wali juga udah sholat di belakang? Jawabnya, aku iku isin. Terus aku akeh awak kurang bener kok ngarep, sawangane kok paling bener. Ini kan, tapi aja tiru lho, kok guri. Ora usah mbok tiru kelakuane wis ngono. Jadi nek kowe kok guri kan gak karena wali tadi, pancen pemalas no. Iku wis ora wali. Umpama niru-niru ya wis gawe, Kang ora asli maksudnya. Sing wali asli sing tak critakno iku. Nek kowe niru-niru kan wis gawe, iku wis gak sah cara wis plagiat cara nang kampus. Lah ijine wong liya mbok bajak ya. Jadi wis ra iso niru kan ya mergo nek aku guri niru kula isin Gus Wan pengira kok arep plagiat cara kampus gak sah. Tapi dulu ada wali itu malah justru seperti itu. Makanya ini kan pelajaran bagi saya jenengan. Jadi yang penting kita ini sebanyak mungkin menciptakan penjara manawi. Kalau itu sukses itu umat Islam luar biasa. Wanu ngerasa, makanya saya ulang lagi saya itu berhubung yang sekolah kurikulum sudah banyak, yang bikin yayasan formal sudah banyak, yang ingin alim, ingin doktor tafsir fikih banyak, yang ingin punya gelar dalam disiplin ilmu tertentu banyak. Saya itu ingin ada yang selalu tetap seperti saya. Karena kelemahannya sistem kurikulum atau gelar resmi, tentu ini kebaikannya juga banyak. Saya ulang lagi, kebaikannya juga banyak. Tapi masalahnya adalah ini terfisikkan, agama terfisikkan. Saya beri contoh gini, ini yang nyata, bukan jari. Saya punya teman, dia cara berpikir, Gus kita harus bikin kurikulum. Karena kalau kita tidak punya dokter fikih atau dokter tafsir atau dokter ahli sunnah pokoknya. Lalu nanti yang jabat di Kemenak itu orang-orang Wahabi atau Salafi Wahabi, nanti ya kebijakan Indonesia diarahkan Salafi Wahabi. Jadi lama-lama kayak Wali Songo itu tidak dikatakan pusat sejarah tapi pusat kemusyrikan. Karena rombongan Wali Songo ini rombongan kemusyrikan. Mau ketuanya ya ketua. Jadi nanti mereka. Tapi kalau yang megang di departemen itu orang-orang Sunni kan mesti diarahkan ke Sunni juga. Oke itu baik sekali. Tapi saya bilang gini, secara matematika bisa dihitung. Lembaga kenegaraan, departemen, Kemenak lah dalam konteks kita karena santri misalnya Kemenak, itu hanya berapa itu kan? Paling yang ngurusi haji, ngurusi ini itu, ngurusi pernikahan, ngurusi pengadilan agama. Lembaganya itu bisa dihitung, taruh saja 10 terus jumlah yang ditangani hanya berapa kasus. Bandingkan kalau kita, saya ulang, tapi ini tetap penting, saya ulang lagi tetap penting. Ada teman-teman kita di situ dan tentu syaratnya yang punya gelar. Kan nggak mungkin kayak ngelamar jadi dirjen haji terus jeneng sapa Rukin. Karir sabar fikir suwi itu ya prestasi. Itu kan poin, cara pikiran poin, tapi cara negara kan enggak. Oh, cara pikiran poin Kang nyabari nasib suwi itu cara pikiran poin. Terus wis wanen itu cara pangeran yo poin. Ada hadis Allah itu malu nyiksa orang sing wis wanen. Oh itu cara agama poin, tapi cara negara kan ndak. Terus Allah itu seneng wong fakir sing lemu. Mergo wis rido mek kodok kodar ku ya poin. Lha itu gurunya Imam Syafi'i itu lemu. Makanya kan Imam Syafi'i jarang ono wali sebab lemu kecuali Abdul Hasan Asy-Syaibani. Itu dekne dadi wali mergo lemu. Gua ngertak sange ridane mbek Allah mangan. Ngertak kok mangan terus. Ora ono wong waras saka rahmate pangeran. Kowe mangan kok leren, berarti kowe nganggep ngakhiri rahmati Allah. Tapi nek ora iso leren, ya jadi wali. Jalur itu pun bisa jadi wali. Tapi ojo gawe lho, iki kan wis gawe, ora partner iki wis gawe. Angger bar iki wis gawe, wis plagiat no. Tadi kau lah niru-niru serau lah, gak keren no.
Terus sekarang kita hitung, ini nyata ya. Dan saya sering ya berdebat seperti ini atau mikir seperti ini. Karena saya ketemu berbagai pihak, ya tentu yang baik, yang punya mental ad-dinu an-nasiha, ya punya mental nasihat. Nasihat itu iradatul khairin apa? Lil khairi, selalu berkeinginan baik untuk yang lain. Lalu ada kiai-kiai kultural kayak Pondok Sarang, Lirboyo, Sidogiri, pondok-pondok besar. Ini kan nggak ada gelar. Tapi setiap di pondok itu diajari madzhab ahli sunnah. Ono sing kerja temangsang yang pedalaman Kalimantan, ono sing bisnis bongkrat buangkrut nganti tuwek melarat, ono sing sugih mergo diorder dari buruh privat, ono sing sugih mergo dikultusno dukun nak ndonga mandi, macam-macam. Nah ini kan dari berbagai lini, ono kabeh. Ono sing darani wali, terus rambutnya gondrong, geng, macam-macam. Terus wong yakini nak rambutnya ra kena dipotong. Sadul Godri yo larang macam-macam lah. Pokoke macam-macam jenisnya macam-macam. Sing sowan yo macam-macam. Pejabat kepentuk pangkat sowan. Ana sing sowan tok yo ngombe, ana sing yo Godri, ana sing yo donga. Kula nak maca piyambak abot iki kula sangoni wonjenan semoco, macam-macam lah. Wong suka ora ngajar kiai di order. Akhir kon maca dhewe mboten saged iki. Kula tok salam template jiran sing maca. Kiai ne wong duwe ya penting. Iku ya pinter, duwe ditampa terus ngombeni banyu didongani kon ngombe. Wong percaya yakin ya lalah macam. Tapi ini nangani ribuan orang, mungkin jutaan orang, dan karena yang nangani ini orang-orang ahli sunnah, maka mereka akan mengembangkan madzhab apa? Ahli sunnah. Saya itu berkali-kali cerita di mana-mana. Saya itu punya teman dulu sekolah itu goblok era karuan, terus melarat goblok keriting. Woi, ora tau munggah kan sekolah. Wireng pisan, lumayan kue putih. Irang. Itu sekolah ora tau munggah. Senengane jaduk bocah. Pokoke seneng jaduk. Dia itu kerja di pedalaman Kalimantan. Kerja betul, dulu juga ada HP, dia punyanya surat. Gus kula niku teng pedalaman Kalimantan. Niku tiang-tiang tak ajak Jumatan, tak ajak sholat zuhur gak. Dia eling sisa-sisa fikih eling. Kalau dalam madzhab Syafi'i, orang yang tidak mustautin itu kan tidak wajib Jumatan. Dan kalau jumlahnya tidak 40, tidak usah Jumatan, hanya sholat apa? Zuhur. Masih ingat ya orang goblok banget mondok suwi. Mondoknya bareng kula. Akhirnya singkat cerita, tiap neng pedalaman Kalimantan itu dia gawe musola ke bekas-bekas kayu. Ya terus kalau Jumat mereka jak zuhur gak gelem. Padahal enggak 40 juga tidak mustautin penduduk yang punya kampung. Alasannya mau wong awam, Pak, wong Jumat kok zuhur. Terus dia takut aku, Gus apa boleh zuhur? Apa boleh apa? Jumatan? Tak jawab boleh. So ini kalau madzhab langsung penting Jumatan. Singkat cerita, dia tersiksa. Dia ini cerita di penjara ya, karena dia orang soleh dan dia nganggap itu sholat penting. Bukan sekedar sholat penting, juga penting mengajak orang lain sholat. Wes kere temangsang yang tengah alas, ijek buruane polisi zaman dicek ngono jenenge ilegal loge. Ya tetap nganakno musala. Juga komunitas sholat, mahabbah yang Allah dan Rasul. Tapi kalau kita membiasakan anak, jom gue sekolah IAIN, jom gue sekolah Aliyah, ben kok iso ning Al-Azhar, ben iso ning Umil Qura, kok kowe LC terus payu ning departemen. Kowe nak dong mimpin agama bentuk gaji. Dalile fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Nah, tapi problem yang jenis ini adalah ketika negara nak menggunakan, dia akan putus asa. Ketika yayasan besar nak menggunakan, dia akan putus asa. Mengalor ngidul go ijazah. Sesuai golek dukono ning wong sing ra digelar. Nah, ini kan sama-sama problem. Artinya kita sebagai ulama harus beda. Meskipun kita saling mengakui tapi harus. Terus ada lagi teman saya, dia hidup di Sulawesi. Dia sama kerja di Kayunan. Itu kalau mau cari masjid, itu 4 jam. 4 jam dari dia di tempat kayu tadi. Mau masjid jam 11, masjidnya cek kuncinan. Akhirnya dibuka-buka dewe, disapo-sapo di dewe. Seadan. Ini sing lucu gini, memang soleh gue. Sing situ itu alumni Sarang, ketemu alumni Lirboyo. Ono grupnya ketemu alumni Tegalrejo. Ini orang-orang yang nasibnya itu gak jelas, tapi dibawa, ini betul nyata, dibawa oleh agamanya ketemu di titik masjid. Kang, kenapa gue eling Jumatan? Jadi, ngene-ngene tahu mondok, perang tahun, 4 tahun. Lah kok terima dadi ngene, bisa ngaji ra tenanan. Macam-macam lah. Akhirnya di masjid itu ketemu sekian alumni pondok besar.
Cocokan nasib, cocokan ibadah, cocokan macam-macam. Jajal sampean. Saya itu pernah ke PJTKI. Itu di Jakarta. Itu kebetulan kakak saya itu pas ke situ saya diajak, ada teman saya. Suwandri orang wong jenenge Hamid. Gus, kamu kenal orang ini? Namanya Hamid. Ini dulu mondok di sini. Mesti katanya kenal jenengan. Tak tahu, Mit. Kowe ora kerja ning Arab Saudi gak? Apa ning Korea ya? Apa yang terjadi setelah dia di Korea? Merjuan dia niate gak niat dakwah, gak niat dadi kiai. Wong kuwapok jenenge melarat ngene. Kuwapok terus. Oh, wis ra terlintas sampe kiai. Pokoke ning Korea kuwapok jenenge makhluk melarat tuh kuwapok dene. Pokoke pengen menghilangkan kemelaratan. Lah kok ora ning Arab? Akeh bisnis Arab. Nek ketemu kanca-kanca isin mergo tenan. Aku wis tau ngaji, Cek. Wis motif. Dulu bareng ning Korea iku ora nganti sugih. Terus dia masjid, komunitas majelis taklim. Ya mergo dia dipenjara oleh amari pangeran, oleh perintah pangeran nak urip iku kudu apik lan aja wong. Akhirnya sing niate keduyan menghilangkan kefikiran, akhirnya menghilangkan kesesatan. Dia masjid ya kayak sukses dadi kiai. Ngajak wong-wong. Orang sekarang tahu semua di Korea itu sekarang banyak masjid. Itu di antara dulu awal-awalnya alumni pondok pedotan. Oh penting yang pedotan. Mergo nek sira pedotan dadi ketua MUI malah. Dadi ora iso dakwah model ngene ora iso. Jadi juri MTQ ora iso dakwah model. Makanya Allah menyiapkan santri-santri pedotan itu akeh. Lalu jegeman ngecap santri pedotan ini disiapkan. Kok nek sira pedotan ketua MUI, juri musabaqah, ora ngarah dakwah ngene-ngene iki. Malah untuk duit, tukokno tiket gratis, dinepno ning ya apa ya, yang murid-murid bagomu, tapi gak sekeren sing heroik gini. Cara poinnya ning ngarepe Allah ya tuntas musuh sing ngene-ngene. Nah ikhlas lho ya. Kecuali ora ikhlas, dekne ngene iku kegiatan karo fikire. Ya gak ono wong dakwah jare timbang ning omah tengok-tengok atok dakwah wae ya perkara nek. Tapi lumayan. Singkat cerita gini, ini yang perlu jadi madhab saya dan saya fatwakan terbuka seperti ini. Andai kan semua orang dipenjarakan oleh cintanya kepada Allah, kamu gak usah khawatir hidup di mana-mana, pasti dia akan ngurip-ngurip agamanya. Aku kan ngene-ngene ku kiai, anake kiai, muridé kiai, jadi tahu betul seperti itu. Saya punya teman sekarang jadi DPR provinsi di Kalimantan, itu orang Bali. Dulu ngaji sorokan Mu'in sama saya di Sarang. Dia alumni Pondok Sidogiri. Itu bapaknya keluarga besarnya bakul sate. Ke Bali itu niatnya adul sate. Ya santri pedotan. Oh, mereka pedotan ketua MUI. Madura maksudnya sesuai kelas masing-masing. Bareng bakul sate sukses ngajak ponakane, ngajak tanggane. Tahu-tahu kampung situ jadi komunitas Madura. Karena jumlahnya signifikan bikinlah masjid. Setelah ada masjid, terus gak kepikiran anak bakul sate di pondok di Sidogiri. Karena di situ sudah ada komunitas muslim. Ono majelis taklim, ono muslimatan, patayatan macam-macam. Mondok itu kira anaknya kebenaran, mungkin karena barokahnya dakwah. Anaknya itu alim, cerdas. Mau coba ini bisa, kosongan bisa. Di situ kiri tamat, masih mondok lagi ke sana. Langsung tingkat berapa dulu yang ngetes saya dulu? Ya langsung alim. Coba. Jadi artinya gini loh, orang-orang yang dipenjarakan oleh mahabbatullah wa rasulih, kere yo gawa agama, sugih yo gawa agama, temangsang yo gawa. Kemana-mana bawa. Lalu lucunya kita sebagai pakar agama malah membatasi, cung sekolah sing ono gelar ben iso dadi ngene dadi. Ini menurut saya pembatasan, tapi tetap boleh. Saya ulang lagi tetap boleh. Nek sing bakate di gelar ya gelar enggak apa-apa. Tapi harus ada ulama yang kayak saya. Lah kula mungkin suatu saat mungkin bisa saja Hasan nanti punya gelar enggak masalah. Bisa saja anak saya nanti enggak masalah. Tapi tetap tak cekoki pikiran seperti ini sehingga kalaupun punya gelar, gelar itu tidak mengikat hanya membidik departemen atau yayasan tertentu. Tetap yang dibidik itu dakwah ilallah wa ila rasul. Ini penting dan saya akan berkali-kali ngomong gini terus sampai saya mati. Bila perlu matiin aku wali sing urip tak peduli. Asal sing urip ya wali pisah. Kan ono sinyale lah ana wali kan angel petuane. Kan gak sambung. Sinyale beda. Sing wali padha waline iso calling-callingan dengan sak gambare. Sing ora kan wis berat. Enggak, wali ku kelas kan. Wali ku beda.
Kaya Nabi Yakub, Nabi Yusuf itu menungso digodha Zulaikha meh tertarik. Bareng meh tertarik, mulai rontok sawat bapake tewah kok. Padahal bapake ning Syria ning Kanaan, Nabi Yusuf bedane ning Mesir. Piye? Bapake ning Syria, gawe kepae ning Palestina. Nabi Yusuf kegodha Zulaikha ning tewah kok bapak. Anake Nabi kok. Lah kowe sing nabok sapa ora demenan. Ora ono sing nabok. Bapakmu ra wali, kowe ra wali, lingkungane ya ora wali. Mulane dadi ngene iki sape. Semuanya enggak menunjang. Tapi pangeran ngersakno rahmat Allah jembar jute ya do apik. Nggo jalalan ngalor ngidul, nggo kita apa iki? Nasohil bilipat ngalor ngidul. Nah menurut saya yang penting sekarang adalah menciptakan mahabbatullah wa mahabbatu rasuli secara permanen, itu jadi malakahnya, mentalnya, darah dagingnya, sehingga hidup di mana-mana itu ilallah wa ilah rasul. Apalagi kita dalam konteks Indonesia, orang tahu semua lah, kalau Islam ke Indonesia itu dibawa oleh pedagang, semua sepakat mengambil gelar pedagang. Ada pedagang dari Gujarat, dari India, dagang di Indonesia. Niatnya ya dagang rempah-rempah, ya kepengen sugih. Tapi mereka ini santri, mereka ini orang ora iso golek donya tok ora iso, tetep nang aja akhirnya ngajarkan Nggih betul. Itu pedagang apa kiai? Pedagang apa ketua MUI mereka di apa dokter fikih enggak, apa dosen IAIN enggak, apa kiai sing dibenum negara enggak. Ya pedagang ya wong kedonyan. Mulane harapan kowe kedonyan iki jek tinggi. Tapi asli kedonyan probleme iku asli. Itu biasa golek donya tok ora ngurusi agama, itu sing kasus itu. Itu yang bawa Islam ke Indonesia mbok kira siapa? Pedagang. Terus sekarang jadi Islam seperti ini, ada wali songo, ada apa? Pertama yang bawa Islam itu pedagang, bukan kiai. Terus saya punya santri sekarang di saya itu ada orang Papua. Dan beberapa santri yang ngaji saya itu orang Papua. Itu cerita ke saya, kemarin saya punya tamu. Itu biasa ngaji tafsir Jalalain kalau Rebo di saya. Anaknya mondok di saya sekarang. Itu cerita. Dia itu pedagang di Papua. Seorang itu pedagang di Papua. Itu kalau bawa jilbab dia kulaan dari Sedan daerahnya Ali Lukman ini. Itu mau 5.000 namanya. Itu didol di Papua itu payu 50.000. Jadi nak badi yo nganti 50 juta sudah. Singkat cerita, tanya saya gini, Gus, kenapa di fak-fak itu? Di fak-fak orang Islam itu banyak. Dia nak jagungannya fak. Ini cerita. Terus tak terangkan dia. Dan saya terangkan ini tahu karena saya pernah dijelaskan detail oleh Mbah Mun. Dulu Harun Ar-Rasyid ketika jadi khalifah, Harun Rasyid orang Irak yang putih. Harun Rasyid itu seangkatannya Imam Malik. Dia jadi khalifah Bani Abbas di mana? Irak sing wadu sing dhisik digoni Saddam Hussein. Harun Rasyid itu periode Imam Malik dan menangi periode Imam Syafi'i. Masyhur itu. Siapa yang enggak? Terus periode Abu Nawas bareng itu sinten? Harun Ar-Rasyid. Dulu itu ada tradisi kalau orang begundal itu perusahaan negara, itu diasingkan. Bobi ceritanya itu pilihan diasingkannya kok di Papua, di fak-fak itu. Makanya kayak fak-fak itu kan banyak wajah Arab, itu kan turunan Arab. Ya Arab begundal kayak orang apa itu aborigin, kayak orang bajingan Inggris dibuat di mana? Australia itu, kayak Australia kayak mirip-mirip gitu. Singkat cerita, mereka Nyon Sewu tuh awal-awalnya dibuat situ karena begundal dia ke perusuh di Irak. Tapi perusuh yang mukmin, perusuh yang muslim, ternyata di Fakfak sekarang ya jadi komunitas muslim. Wah, Islamnya keren, yang soleh ya banyak. Bahkan ada yang pernah turunannya orang jadi perdana menteri di Timur Leste, sinten Mar'i, sinten Al-Qadiri. Bangsanya di sana itu Al-Qadiri. Oh, ya kemarin Islam ning kono, yo ala Arab, pakanane udah daging wedhus, ya sok ala Arab. Karena apa? Islam. Wis duaan wae cek murid-murid agama. Lho maksudnya wis ora trimo pedotan santri yang ini malah parah meneh. Lho ternyata di sana kata teman-teman saya yang dagang, nang kono kuwe enak. Bahkan saya mau main di Nabire di beberapa Papua. Sama santri saya jangan, Bro. Jenengan nak dolan teng Fakfak relatif aman, terus komunitasnya sudah muslim Arab. Si santri saya tadi tanya, kenapa Fakfak bisa begitu?
Karena apa tadi? Setiap orang muslim itu diikat oleh nurullah, diikat oleh mahabbatullah wa mahabbatu rasul. Mereka tidak bisa urip rak dakwah ora iso. Kalau sing ngaji ning kene kan ya wong kedonyan kabeh, ana ngaji ya udah ngaji. Padahal mungkin merantaunya di Jogja golek duit. Utawa urip ya men golek duit ra kecekel-kecekel, lumayan golek ora wajib kecekel. Mulane aku di kanca satpam, kurang ajar tenan. Satpam iku kancane padha satpam jagongan ning ngarepku. Aku pengen Jakarta, ayo apa golek duit? Golek ning kene kena. Lha niki lha piye kok golek niki? Lah kan golek ora wis ning kene padha-padha ra mesti kecekel ya. Lah nek maro Jakarta dijupuk duit lah. Tapi nak golek ning kene ayo golek wae. Ya omongan cangkem elek tapi masuk akal. Lah padha-padha golek lah apa adu-adu ora mesti kecekel. Lah nak jupuk lah. Ceritanya di telepon misanane, Kak aja kerja ning kene nak golek duit ning Jakarta. Setelah ngaji sama temannya satpam yang satu, misanane telepon, "Aku napa kon njupuk gelem? Aku golek moh." Wis adu-adu kok lagi golek. Ya Allah.